Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini semoga anak-anak sehat semua ya, dan apabila ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Oke, silakan anak-anak mempersiapkan alat tulisnya, mempersiapkan diri untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Sebelumnya pada pertemuan yang minggu lalu kita telah membahas tentang zat adiktif dan zat adiktif. Nah, pada sistem peredaran darah manusia ini kita akan membahas beberapa subbab, yaitu yang pertama adalah bagian-bagian darah, alat peredaran darah, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi kelainan pada darah, lalu penyakit-penyakit yang didasari oleh sistem peredaran darah, dan kaitannya materi peredaran darah dengan IPA terpadu. Nah, yang pertama kita akan belajar dengan darah. Darah itu merupakan jaringan pengikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama. Yang pertama adalah plasma dan elemen seluler, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Nah, plasma darah tersebut tersusun atas 91,5% air atau H2O dan 8,5% zat terlarut. Nah, zat-zat terlarut ini tersebut tersusun oleh protein, yaitu ada albumin, fibrinogen, dan globulin, serta zat-zat lainnya. Lalu hemoglobin itu terdapat dalam eritrosit, berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel seluruh tubuh dalam bentuk oksihemoglobin dan mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru dalam bentuk karminohemoglobin. Nah, selanjutnya adalah sel darah putih atau eritrosit. Itu berfungsi untuk melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh, baik melalui fagositosis maupun dengan membentuk antibodi. Nah, selanjutnya ada keping darah. Itu berfungsi untuk proses pembekuan darah saat terjadinya luka pada tubuh kita. Selanjutnya ada pengelompokan darah. Nah, darah itu dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Yang pertama ada sistem ABO. Selanjutnya ada sistem Rhesus atau RH dan sistem MN. Nah, sistem ABO dan RH merupakan sistem penggolongan darah yang sering kita gunakan. Nah, seperti ini pada sistem ABO dan Rhesus golongan darah. Nah, yang pertama ada tipe sel darah merah. Nah, ini ada sel darah merah A, golongan darah A, golongan darah B, dan golongan darah AB serta O. Nah, selanjutnya ada antibodi di plasma. Nah, antibodi plasma pada golongan darah A itu adalah anti B. Bentuknya seperti ini. Selanjutnya pada antibodi di plasma B pada golongan darah B itu adalah anti A. Kalau antibodi di golongan darah AB itu tidak ada, serta kalau antibodi pada golongan darah O itu ada dua, yaitu anti A dan anti B. Nah, selanjutnya ada antigen dalam sel darah merah. Nah, antigen dalam sel darah merah yang golongan darah A, antigen yang bentuknya seperti ini. Selanjutnya yang golongan darah B, B antigen yang kotak kuning ini. Kalau golongan darah AB itu A dan B, kalau golongan darah itu tidak ada ya. Selanjutnya pada jenis darah kontabibel dalam keadaan darurat. Nah, ini golongan darah A itu dapat menerima
donor darah dari golongan darah A serta golongan darah O. Selanjutnya, golongan darah B, orang yang memiliki golongan darah B, dia bisa menerima donor darah dari orang yang mempunyai golongan darah B dan O. Nah, selanjutnya pada golongan darah AB, nah dia dapat menerima segala jenis golongan darah, yaitu A, B, AB, dan O. Selanjutnya untuk orang yang memiliki golongan darah AB+ itu adalah penerima universal. Jadi dia bisa menerima semua golongan darah dari semua golongan darah. Selanjutnya untuk golongan darah O itu hanya dapat menerima golongan darah O saja. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang jantung. Jantung itu fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung terdiri atas 4 ruang. Yang pertama serambi atau atrium, itu atrium kiri dan serambi kanan, serta bilik kiri dan bilik kanan. Nah, beberapa bagian-bagian jantung terdapat aorta, vena, katup, ada septum, seperti itu ya. Nah, selanjutnya peredaran darah kecil ini dimulai dari jantung, tepatnya pada bilik kanan menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Kembali laginya itu melalui serambi kiri. Sedangkan pada peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung atau kembali ke serambi kanan. Nah, terdapat pengaruh frekuensi denyut jantung. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung seseorang, di antara lain adalah yang pertama kegiatan atau aktivitas tubuh. Ketika kita melakukan aktivitas yang berat, contohnya adalah berolahraga, frekuensi denyut jantung kita akan meningkat. Selanjutnya jenis kelamin, suhu tubuh, umur, dan komposisi ion. Nah, selanjutnya adalah gangguan pada sistem peredaran darah, antara lain yang pertama jantung koroner, terdapat stroke, varises, anemia, hipotensi, dan hipertensi. Pembahasan selanjutnya adalah analisis materi berdasarkan IPA terpadu. Pada bidang biologi, itu ada dalam materi sistem peredaran darah, dari bidang biologi yaitu darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya pada bidang fisika. Nah, dalam materi sistem peredaran darah dapat dikaitkan dengan materi dari bidang fisika, yaitu tekanan fluida. Untuk setiap cairan yang mengalir di sepanjang pembuluh harus ada perbedaan tekanan fluida, sehingga dinyatakan tidak akan bergerak. Dalam sistem kardiovaskular, tekanan darah atau gaya yang dihasilkan oleh pemompaan jantung ada penurunan terus-menerus dalam tekanan dari ventrikel kiri jantung ke jaringan, dan juga dari jaringan kembali ke atrium kanan jantung. Tanpa penurunan tekanan darah ini, darah tidak akan mengalir di sekitar sistem peredaran darah. Nah, selanjutnya pada bidang kimia. Nah, bidang kimia ini sistem peredaran darah dapat dikaitkan, yaitu molekul atom dan senyawa seperti oksigen, karbon, hidrogen yang terkandung dalam darah sendiri. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ada penugasan tentang pembuatan mind mapping, yaitu tentang materi sistem peredaran darah ini. Silakan dibuat dengan selembar kertas F4 ya, dengan sebaik mungkin, ditulis tangan sekreatif kalian, lalu dikumpulkan dalam room penugasan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.